Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kali ini saya akan melanjutkan tentang yang berkaitan dengan salat jenazah. Ya, setelah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana tata cara dari mulai mentalkin, memandikan sampai dengan mengkafani. Ya, ada hak berikutnya atas jenazah, yaitu ya, jadi ketika si jenazah sudah bersih, suci, sudah dimandikan, sudah dikafani, maka berikutnya bagi si mayit adalah untuk disolatkan, ya, seperti itu. Ada hadis di mana memang perintah Rasulullah, ya, untuk menyolatkan jenazah. Jadi sabda Rasul ketika itu, sallu ala mautikum, ya, salatkanlah ya orang-orang yang telah mati ya oleh kalian. Salatlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, ya, maka salatkanlah. Artinya masih ada keimanan ya dalam diri si mayit. Ya, maka salatkanlah sesuai dengan tata cara salat jenazah di dalam Islam, ya, seperti itu. Adapun tata caranya adalah, kalau nih ini sang imam, ya, jika mayatnya laki-laki, maka imam berdiri tepat menghadap dekat kepala mayit, ya, atau nanti pasti boleh di lehernya juga, ya. Nah, jika mayatnya perempuan, maka imam agak mendekat di bagian perut, sini agak tengah-tengah, ya. Ini karena berada di kepala sepertinya ini berarti mayitnya laki-laki, ya. Biar nanti paham ketika ternyata misalnya kita pas lagi sholat di masjid, kemudian ketemu rombongan orang yang sedang sholat jenazah, ya, kita bisa lihat Allahumma gfir laha atau Allahumma gfir lahu dengan posisi imamnya, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, jika makmumnya sedikit maka diusahakan minimal 3 saf, ya, 3 baris. Tapi jika banyak, ya, 40, masya Allah, ya, mudah-mudahan bisa menambahkan doa untuk si mayit, ya, seperti itu. Yang pertama adalah semua jamaah berdiri dengan niat untuk salat jenazah, ya, dengan 4 takbir. 4 takbir, bukan 4 rakaat, ya, 4 takbir, karena tidak ada rakaat di dalam salat jenazah, yang adanya 4 takbir, ya. Kemudian niatnya adalah usolli ala hadzal mayyit, ya, kalau laki-laki. Kalau untuk perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat salat jenazah 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian takbir pertama, ya, Allahu Akbar, yaitu membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah pada takbir pertama, ya. Kemudian takbir kembali setelah selesai, ya, Allahu Akbar, ya. Takbir kedua membaca sholawat Nabi, ya, seperti itu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Selanjutnya, ya, takbir ketiga Allahu Akbar, baru doa untuk
si mayit, ya. Kalau untuk laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Nah, kalau untuk perempuan, ya, berarti laha, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah, ya, kasihanilah dan sejahterakanlah dan maafkanlah si mayit tersebut, ya. Baru yang terakhir, ya, takbir lagi, takbir keempat, ya, Allahu Akbar, masih doa untuk si mayit, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk jenazah perempuan, ya, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, ya, jangan engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah ia, ya. Nah, baru setelah itu, ya, salam, menoleh ke kiri ke kanan, kemudian boleh setelah itu lebih memanjangkan doa lagi, ya, setelah salam, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika ternyata misalkan kayak sekarang kondisinya, ya, jenazahnya jenazah COVID, kemudian nggak boleh disolatin orang banyak, maka ada istilah salat gaib. Ya, salat gaib ini adalah untuk menyolatkan jenazah yang memang dia kita tidak bisa berhadapan langsung dengan jenazahnya, entah sebabnya misalkan karena jauh, dan misalkan tadi karena dikhawatirkan menular dan segala macamnya, ya, maka dianjurkan untuk salatnya salat gaib. Tata caranya sama, cuma bedanya tidak ada jenazahnya, ya, seperti itu. Baik, setelah selesai disolatkan, ya, maka hal berikut yang harus dilakukan, ya, terhadap jenazah adalah menguburkan, ya, menguburkan. Oke, ya, hal ini dilakukan karena memang sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala asri'u bil janazah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, segerakanlah dalam mengumpulkan, ya, dalam menguburkan jenazah, ya. Karena apa? Karena memang alamnya sudah berbeda, maka selayaknya kita untuk mempercepat mayat, ya, dalam penguburannya, ya, seperti itu. Kemudian sebaiknya dilakukan pada siang hari, kecuali misalkan meninggalnya malam, ya, tunggu pagi, atau misalkan mayitnya sudah terlalu bau atau segala macam, maka memang boleh untuk dimakamkan, ya, malam-malam, ya. Kita lihat nanti posisi di dalam makam, ya, ini mukanya sudah mulai dibuka, kemudian ada batu tanah, ya, sebagai bantal, kemudian tali pengikat juga dibuka, kemudian, ya, ini ada beberapa tali pengikat yang memang dibuka, ya, seperti itu, dan diarahkan ke kiblat, ya. Kemudian juga ada anjuran untuk meluaskan di bagian kepala dan di bagian kaki. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya, yang artinya dari riwayat Ahmad dan Abu Daud ya, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan pada bagian kakinya ya. Ada beberapa kurma bagi si mayit di surga bagi orang-orang yang beriman ya. Selanjutnya ya, boleh menguburkan sebenarnya di dalam satu kuburan ini bisa 2 sampai dengan 3 jenazah dalam satu liang kubur ya. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah pernah ketika itu setelah usai perang Uhud ya. Ketika itu Nabi bersabda, galilah dan dalamkanlah ya, baguskanlah dan masukkan 2 atau 3 orang ya, 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur ya. Dahulukanlah, masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu paling dalam ya kan. Dan ini sesuai dengan riwayat dari Nasai, Tirmizi dan Hisham bin Amir ya, seperti itu. Nah, kalau di Timur Tengah ya, di Saudi, di Mesir, itu betul satu liang lahat begini isinya memang entah sudah puluhan orang ya, seperti itu. Tidak apa-apa kalau di Indonesia ya satu-satu seperti ini, karena memang lahannya banyak ya. Kalau Timur Tengah itu kan lahannya sedikit, makanya dia satu pemakaman begini, satu liang begini, makanya banyak banyak jenazahnya ya, seperti itu. Nanti kalau yang satu sudah agak lamaan, maka dipindahkan, sudah yang jadi tulang berulang gitu ya kan. Ada yang mungkin masya Allah masih utuh, nanti yang satu ditaruh sebelah sini ya, seperti itu. Nah, ketika meletakkan ya ini mayit dalam kubur, maka dalam meletakkan kuburnya Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah ya, wa ala sunnati Rasulillah. Ada dalam lain ditambahkan wa ala sunnati Rasulillah. Selanjutnya ada larangan untuk memperindah kuburan nih, makanya ini cukup sebenarnya memang seperti ini ya, makanya dinyatakan bahkan tidak boleh lewat dari 1 jengkal ya, 1 jengkal ini cukup seperti ini ya. Dan hal ini dijelaskan oleh Rasulullah ya, melalui hadisnya ya. Waktu itu Jabir menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan, duduk di kuburan. Artinya ketika biasanya kan kalau ziarah orang pada duduk di kuburan itu nggak boleh, dan membuat bangunan di atasnya, apalagi sampai dijadiin rumah dan segala macamnya. Itu nggak boleh. Ini ada dari riwayat Muslim ya. Dan sebelum dikuburkan, nih ahli waris kalau misalkan ternyata si mayit punya hutang segala macamnya, dia harus ada yang menanggung ya. Jangan sampai nanti sudah masuk liang lahat kemudian terbebani dengan hutang, kasihan ya. Makanya ada hadis di mana memang Nabi bersabda ya, diri seorang mukmin itu tergantung ya, artinya tidak sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hutangnya, sampai dia dibayar dulu hutangnya oleh keluarganya ya Allah. Makanya jangan mencoba untuk belajar menghutang ya, seperti itu. Baik, ada hal-hal yang memang ini berkaitan dengan pemakaman COVID ya. Lihat berbeda, harus pakai APD, kemudian juga menggunakan peti jenazah, jadi tidak dikeluarkan si mayitnya ya, karena ada beberapa hal yang memang berkaitan tadi dengan fatwa MUI ya, kemudian juga dengan keselamatan para tenaga medisnya ya, seperti itu. Kemudian dalam masalah takziah ya atau melayat, ada adab-adabnya sebenarnya Pak ya. Jadi ada adab untuk orang-orang melayat ya, atau takziah atau melayat ya. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita melayat itu adalah cukup sampaikan doa kepada si mayit ya.
doa untuk kebaikannya, semoga Allah mengampuninya, ya seperti itu. Dan doa untuk orang-orang atau keluarga yang ditinggalkannya, semoga diberi kesabaran, kira-kira seperti itu ya. Dan hindari pembicaraan yang nambahin bikin sedih, ya, bikin sedih keluarganya. Terus kemudian jangan sampai ada canda tawa ya ketika takziah itu, bercanda segala macam, itu nggak layak kayak begitu ya. Semua orang sedang berkabung, maka tolong hargai, hormati ya keluarga si mayit ya. Kemudian teringat ada sebuah hadis ya, barang siapa yang mengantarkan ya, dari mulai mensolatkan kemudian sampai dengan mengantarkan ke pemakaman, itu masya Allah pahalanya juga sangat besar sekali ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang menyatakan ketika takziah itu seharusnya yang membuatkan makanan yang berada di rumah si mayit itu ya, atau keluarga berduka itu sebenarnya harusnya para tamu yang bawa ini ya, bukan justru para pelayat makan di rumah si mayit ya. Makanya ada juga yang menyebutkan ya hukum makan di rumah si mayit itu makruh, ada makruh tanzih juga ya kan, bahkan ada yang menyatakan haram. Karena apa? Karena memang justru istilahnya keluarga mayit itu dalam kondisi sudah berkabung, kemudian istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula, harus menanggung makan para tamu, kecuali ya keluarga si mayitnya ini adalah keluarga orang berada ya, kemudian juga orang kaya ya, dan memang punya budget banyak istilahnya ya kan, biaya banyak untuk acara bukan makan-makan ya, tahlilan dan segala macamnya ya, seperti itu di rumah jenazah. Baik, untuk ziarah kubur ya, untuk ziarah kubur ini ada juga ya hadisnya, di mana memang sebenarnya pada awal-awal masa itu Rasulullah itu melarang ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan banyak yang meratapi ketika datang ke makam kemudian nangis di makam, itu yang dikhawatirkan ya. Ini sebenarnya pelarangan ini karena dikhawatirkan melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya, bahkan lebih bahaya ya. Dikhawatirkan malah ada yang mengultus kuburan ya, ada yang menjadikan kuburan itu keramat dan segala macamnya, itu yang Rasulullah sangat tidak mau ya. Dan memang itu terjadi di Indonesia, itu ada makam keramat, makam ini makam itu ya kan. Itu orang banyak ziarah makam tuh tujuannya memang sudah berbeda, itu yang tidak boleh. Artinya meminta kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ini justru mereka butuh doa dari kita, bukan justru kita yang minta-minta. Nauzubillah, ini namanya sebuah kemusyrikan yang sangat luar biasa. Ketika ternyata ada orang hidup meminta kepada orang yang sudah mati ya. Tujuannya diperbolehkan ziarah kubur ya, itu adalah satu sebenarnya apa? Zikrul maut, mengingat kematian ya. Makanya silakan setelah itu ya kan, hadisnya seperti ini, an Abdullah ibni Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazaruha. Ini rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Buraidah berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur ya, ke kuburan, tidak apa-apa. Tadi niatnya adalah untuk mengingat kematian. Kemudian ya bersikap zuhud ketika ziarah kubur, artinya kita tidak membicarakan hal-hal duniawi di dalam ketika ziarah
kubur, ya. Kemudian niatkan ingin selalu berbuat baik, ya, sebagai bekal kelak di alam kubur. Kemudian mendoakan ya, si mayit, ya, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum, misalkan seperti itu. Bukan justru mak, bapak, saya minta doanya, nggak bisa mereka mendoakan. Kita nggak bisa, sudah. Justru kita yang harus mendoakan mereka yang butuh doa kita, ya. Jadi ketika mau berziarah, tolong niatnya yang benar, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika awal masuk di pintu makam ini, assalamualaikum ya ahlul kubur, ya, fa inna insyaallahu bikum lahiqin, itu doanya. Atau misalkan minimal ketika melewati atau melintasi jalan dekat pemakaman, doakanlah mereka yang sedang membutuhkan, memang sudah di alam kubur, ya, membutuhkan doa. Minimal kalian membaca 3 qul, ya kan, dan salam, ya, seperti itu, untuk meringankan beban mereka di alam kubur, ya, seperti itu. Itu saja, ya, materi kali ini. Ingat bahwasanya ketika bab tentang pengurusan jenazah ini, satu, bahwasanya setiap kita akan mati, tidak pernah mengenal usia, ya, tua, muda, bayi sekalipun, jika memang sudah ajalnya maka dia akan mati. Maka wajah sakratul maut bil haq, dia akan datang kapan saja, dia akan datang dengan secara tiba-tiba. Berbekalah, ya, untuk ke rumah terakhir kita, ya. Ketika sudah kita dimakamkan, tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amal. Hanya amal, ya, kebaikan kita dan amal keburukan kita yang saat itu betul-betul menemani kita, ya. Adapun jabatan kita, popularitas, harta, keluarga, itu semua sudah meninggalkan kita sendiri di kuburan. Sekali lagi, hanya amal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa, ya. Berbuat baik sebisa mungkin, sekecil mungkin, ya. Dan dari saat ini, ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.